Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam acara renungan singkat pada pagi hari ini. Kami dari Gereja Masehat hari ke-7 akan menyampaikan renungan singkat yang boleh menguatkan iman percaya kita sebelum kita menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah Bapa, Bapa yang penuh kasih yang senantiasa berkati kami. Terima kasih Bapa, Tuhan pimpin kami sepanjang malam, boleh kami menjalani beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini kami akan menyampaikan renungan singkat. Biarlah kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami. Semoga renungan ini boleh memberi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun judul renungan singkat yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai hal pengampunan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 12 sebagai berikut. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita dipitnah dan sebagainya, terkadang bagi kita melepaskan pengampunan begitu sulit, sangat sulit. Namun bagi orang percaya kepada Tuhan, mengampuni adalah suatu keharusan. Berulang kali ditegaskan dalam Alkitab bagaimana kita harus mengampuni antara satu dengan yang lain. Apa keuntungan apabila kita dapat mengampuni? Yang pertama ialah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Yang tertulis dalam Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Syarat utama kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni sesama kita. Melepaskan pengampunan bukan hanya berdampak bagi pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Kemudian, ada perasaan lega dan damai sejahtera dalam hati kita. Ketika kita melepaskan pengampunan, hidup kita akan terasa begitu bebas, begitu plong, tidak ada lagi yang membebani pikiran kita. Urusan kita dengan pribadi kita atau dan orang lain sudah beres. Tidak ada yang menghalangi sukacita kepada kita. Berbeda dengan orang yang masih terus memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain, akan dibebani pikiran-pikiran yang membuat kehidupannya semakin susah. Kemudian hidup kita berkenan bagi Tuhan. Orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah hidupnya. Kesalahannya diampuni Tuhan. Hidupnya berkenan bagi Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita harus bisa mengampuni. Sangat berbeda antara kehidupan orang yang mengampuni dan orang yang tidak mengampuni. Sebaliknya, apabila kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka kesalahan kita pun tidak diampuni oleh Tuhan. Matius 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak mau mengampuni berdampak buruk terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Kesalahan kita tidak akan diampuni pula. Sia-sialah kita berdoa. Karena itu bereskanlah dulu yang mengganjal di hati kita sehingga kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu sendiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jika Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Apabila kita tidak mengampuni, hidup kita akan tersiksa, tidak ada damai sejahtera dalam tubuh kita. Orang yang tidak mengampuni akan menyimpan kepahitan dalam hatinya. Hidupnya tidak tenang, menderita, tiada sukacita dalam kehidupannya. Bahkan ketika beribadah sekalipun terasa berat. Kehidupan orang yang tidak mengampuni terasa suram dan tiada kebebasan. Sebab untuk bahagia selalu ada aja ganjalan yang terjadi dalam hatinya. Kemudian apabila kita tidak mengampuni, maka kita pun menghakimi orang. Ketika kita tidak mengampuni, fokus kita tertuju pada keburukan orang lain dan tidak melihat kekurangan diri. Cenderung menghakimi
padahal tanpa dia sadari pengampunan Tuhan tertutup baginya. Marilah kita saling mengampuni, bukan saling menghakimi. Kemudian membuka diri kita terhadap banyak dosa. Apabila kita tidak mengampuni, selain kita menutup diri bagi Tuhan, juga membuka diri kita terhadap banyak dosa. Tidak dapat mengampuni bisa menjadi dendam, dengki, iri hati, berusaha membalas kejahatan, dan lain sebagainya. Tidak ada hal positif bagi kita ketika kita tidak bisa mengampuni. Menyimpan dendam dan amarah hanya akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Selagi sempat mengampuni, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Jangan biarkan kehidupan kita dikuasai oleh dosa. Walaupun mungkin berat, namun belajarlah untuk mengampuni. Jangan menuntut pembalasan, namun ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Pembalasan adalah hak Tuhan dan bukan hak kita. Sekalipun kita dikecewakan, jangan kita menyimpan dendam. Jangan berdoa minta pembalasan kesalahan kepada orang lain. Seakan-akan Tuhan disuruh membalas dendam kita sendiri. Kasihanilah orang lain termasuk musuh kita, sebab itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kesalahan orang biarlah menjadi urusan pribadinya dengan Tuhan. Urusan kita hanyalah mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kembali saya bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengampuni kesalahan orang lain pada kita, supaya hati kita boleh bersuka cita, damai sejahtera boleh bersama kita dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang singkat yang kami sampaikan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita.